Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor pertanian, di mana pemerintah kali ini kembali lagi akan menggandeng China untuk mengembangkan pertanian di wilayah Kalimantan. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan menggandeng China untuk menggarap sawah di Kalimantan Tengah. Luhut berharap alih teknologi dari negeri tirai bambu tersebut bisa berhasil dengan baik. Pasalnya, Indonesia selama ini masih saja mengimpor beras dari negeri tetangga hingga jutaan ton setiap tahunnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan menggandeng China untuk menggarap sawah di Kalimantan Tengah. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam ajang High Level Dialogue and Cooperation Mechanism atau HDCM RIRRC di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Luhut menjelaskan setidaknya terdapat lahan seluas 1 juta hektar di Kabupaten Pulang Pisang, Kalimantan Tengah yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sawah dengan China secara bertahap. Pemerintah pun juga berencana menggandeng mitra lokal setempat dalam proyek ini. Turah kita sudah buat di Kumbang Keculutan di Toba, tapi saya lihat prosesnya saya belum puas karena menurut saya terlalu lambat. Kita mau nanti di situ seperti cabai keriting, juga tadi bawang, onion, juga termasuk kepada bawang putih, kemudian durian, buah-buahan. Kita bekerja sama dengan mereka. Mereka bikin lab bersama. Saya sekarang jadi yakin juga bahwa teknologi transfer itu tidak bisa tanpa research. Luhut berharap ahli teknologi dari negeri tirai bambu tersebut bisa berhasil dengan baik. Pasalnya Indonesia selama ini masih saja mengimpor beras dari negeri tetangga hingga jutaan ton setiap tahunnya. Luhut meyakini jika proyek ini berhasil, maka Indonesia pun akan menjadi swasembada beras di masa depan. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, lagi pemerintah ajak China untuk kembangkan pertanian di wilayah Kalimantan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Dwi Andreas. Beliau adalah pengamat pangan dari IPB University. Selamat pagi, Prof. Dwi. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Prof. Ya, sehat, selalu sehat juga. Baik, sebelum membahas lebih jauh terkait dengan ajakan pemerintah nih, lagi-lagi China yang diajak untuk mengembangkan industri di tanah air dan kali ini dari sektor pertanian. Bagaimana sih kondisi pertanian di Indonesia saat ini, pengembangannya, inovasi, pemanfaatan teknologi dan lain-lain menurut pengamatan Anda? Apakah memang sudah sesuai dengan perkembangan zaman, begitu dalam artian sudah memanfaatkan teknologi canggih kah atau bagaimana ini, Prof? Silakan. Iya, ya gini sajalah, kita berprasangka positif saja ya Mas Pras ya, terkait apa yang ditempuh pemerintah dalam hal ini Pak Luhut. Dan karena memang kita menghadapi problem besar terkait dengan budidaya padi di Indonesia. Produktivitas padi kita atau produksi padi kita itu terus mengalami penurunan, Mas. Yes. Kalau kita lihat data, ini data resmi ya, dari tahun 2014 sampai tahun 2023 ini, itu penurunan produksinya 1,0% per tahun, 1% per tahun penurunan produksi selama pemerintahan saat ini. Untuk itu mengapa di tahun 2023 kita mengalami kesulitan luar biasa sehingga pemerintah perlu mengimpor beras sampai 3,06 juta ton, kan? Impor terbesar sepanjang sejarah 25 tahun terakhir itu. Lalu kemudian masih ditambahi lagi, di tahun ini pemerintah memutuskan impor lagi 3,6 juta ton. Jadi itu yang terjadi. Memang produksi padi kita saat ini tidak baik-baik saja. Apalagi selama pemerintahan saat ini, yang tadi penurunan produksi terus-menerus terjadi rata-rata 1% per tahun. Ya walaupun ada peningkatan, ada penurunan, tapi itu saya hitung berdasarkan rata-rata penurunan produksinya. 1% per tahun. Kalau dari sisi produksi, gabah kering panen kalau kita lihat di angka juga, di tahun 2013, itu gabah kering panen itu produksinya 58,7 juta ton.
gabah kering panen tahun 2013. 10 tahun kemudian, ini data ATAP ya, angka tetap dari BPS, itu turun ke 53,6. Dari 58,7, 53,6, hampir 5 juta ton penurunan gabah kering panen kita atau produksi padi kita selama 10 tahun terakhir ini. Jadi bisa dibayangkan ini menjadi problem besar. Kalau ini tidak diatasi, sudah barang tentu, ya terpaksa kita harus impor dan impor lagi. Dan jangan-jangan impornya semakin lama semakin membesar kan. Keputusan impor tahun 2024 aja lebih banyak dibanding 2023. Baik, Prof. Nah, ini pemerintah akan menggandeng China untuk menggarap sawah lah ataupun pertanian di wilayah Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah. Apakah memang daerah tersebut cocok begitukah atau memang ada ya mungkin ada inovasi ataupun mungkin ada penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan begitu? Oh iya, ya sudahlah. Dalam arti kebetulan saya kan terlibat Mas ya. Pada saat pengembangan lahan gambut 1 juta hektar tahun 96 awalnya. Saat itu saya duduk sebagai anggota analisis risiko lingkungan untuk lahan gambut 1 juta hektar tersebut. Pada saat itu luar biasa indah kan ekosistem di sana. Saya keluar masuk hutan, lalu sampai tahun 98 saya masih sering berkunjung ke sana. Lalu akhirnya hancur-hancuran lahan tersebut seluas lebih dari 1 juta hektar, dan saat ini lahan tersebut menjadi pusat karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Tahun 2015 ada 125 titik di sana dan menjadi pusat karhutla terbesar di Indonesia. Jadi itu yang terjadi. Lalu kemudian apakah terakhir-terakhir saya terlibat lagi Mas. Jadi tahun 2020, tahun 2021 saya bersama-sama teman-teman BUMN Pangan, karena BUMN Pangan diminta untuk ikut terlibat di food estate, mengembangkan lagi, menguji coba lagi di sana. Ya walaupun hasilnya tidak menggembirakan sama sekali, kami menguji coba 12 varietas di sana. Hasil rata-ratanya hanya 0,85 ton gabah kering panen per hektar. Jadi amat sangat rendah. Nah, Mas, banyak keterbatasan fisik, sosial maupun ekonomi di lokasi tersebut. Yang itu perlu diatasi. Kalau itu tidak diatasi, ya apa yang dinyatakan Pak Luhut ya hanya akan mimpi saja, akan berujung kegagalan sebagaimana yang terjadi 25 tahun terakhir ini. Baik, nah Prof, dengan menggandeng China berarti ada harapan di sana. Menurut Anda apakah memang sudah tepat begitu kerjasama yang akan dilakukan pemerintah Indonesia dengan China? Dari sisi mungkin teknologi yang mereka miliki, mungkin pengalaman juga karena memang dia cukup masif produksinya dan juga penelitian di bidang pangan dan juga pertanian ini Prof. Ya oke, kembali lagi karena ini isu ini sudah bergulir sedemikian kencang kan, dan dibelokkan ke sana kemari kan, terkait dengan ini kan. Ada isu nanti Cina akan mendatangkan petani ke Indonesia, Indonesia dikuasai pangan oleh Cina, lalu ada isu lainnya terkait dengan tambang dan lain sebagainya. Oke, saya hanya akan mengembalikan isu tersebut ke duduk persoalan sebenarnya. Tadi memang kita mengalami persoalan sangat serius terkait produksi padi kita, yang justru menurun selama 10 tahun terakhir ini, sehingga kita harus impor sedemikian besar sejak tahun lalu. Nah, kenapa demikian? Ya sudah barang tentu salah satu faktor utama adalah lahan. Penurunan luas lahan sawah kita, kalau kita mengambil data saja ya, data dari BPN, Badan Pangan Nasional di tahun Badan Pertanahan Nasional, maaf, di tahun 2012 lahan sawah kita ada 8,3 juta hektar. Tahun 2019 berdasarkan angka sepakatan tinggal 7,4 juta hektar. Menurun hampir 1 juta hektar dalam tempo hanya 7 tahun. Nah itu, lalu kalau dari sisi teknologi kita berkembang loh. Dalam arti apa? Memang kalau kita lihat di wilayah Asia, Cina itu memang paling tinggi produktivitas padinya, sekitar 6,5 Cina. Lalu kemudian yang kedua disusul siapa? Disusul oleh Vietnam. Vietnam produksinya saat ini sekitar 6,0 ton per hektar. Lalu di Indonesia produktivitas padi di Indonesia sekitar 5,1 sampai 5,3 ton gabah kering giling per hektar. Jadi memang ada perbedaan, tapi Indonesia tetap ketiga se-Asia. Yang lainnya di bawah Indonesia, Vietnam di bawah Indonesia, Malaysia di bawah Indonesia, semuanya di bawah Indonesia. Yang di atas Indonesia hanya Vietnam dan Cina saat ini. Jadi sebenarnya kita memiliki potensi besar juga. Nah, lalu keunggulan Cina apa?
memang sejak tahun 70-an kita barangkali dari kita ingat ada Profesor Juang Longping yang mengembangkan hibrida sejak tahun 70-an. Lalu hibrida tersebut terus berkembang relatif pesat. Tahun 90-an 68% pertanaman padi di Cina adalah padi hibrida atau varietas hibrida yang memboost produksi padi di Cina lumayan tinggi. Lalu kemudian penanaman padi hibrida di Cina mengalami penurunan dan saat ini penanaman padi hibrida di Cina kira-kira sekitar 50% atau 51% tepatnya dari luasan pertanaman padi di Cina. Jadi sebenarnya memang ada perbedaan produktivitas yang relatif signifikan. Kita 51 sampai 5,3, Cina sudah 6,5 ton gabah kering giling per hektar. Jadi itu memang ada perbedaan dari sisi itu. Ya, diharapkan juga China akan melakukan transfer teknologi termasuk benih dan juga melakukan penanaman kalau misalnya diharapkan tadi kerjasamanya di wilayah Kalimantan Tengah. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya Prof. Kita akan jeda sebentar ya dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan luas lahan baku sawah nasional. Ya, di tahun 2009 tercatat ada 8,07 juta hektar luas lahan baku sawah di Indonesia. Kemudian di tahun 2019 turun menjadi 7,46 juta hektar. Itu dia terjadi penurunan begitu ya. Baik, dan berikutnya tenaga kerja pertanian di tahun 2020 datanya Myanmar, Kamboja dan juga Indonesia. Di Myanmar tercatat ada 48,9% begitu untuk tenaga kerja pertaniannya. Kemudian di Kamboja 32,1%, di Indonesia 29,8%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Dwi Andreas, pengamat pangan IPB University. Ya Prof, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai tadi upaya-upaya pemerintah untuk terus meningkatkan swasembada pangan, khususnya berat, meningkatkan produksi, kemudian teknologi juga di sana begitu. Nah, lantas bagaimana? Apakah harapan pemerintah China akan melakukan transfer teknologi, benih, kemudian melakukan penanaman padi di wilayah Kalimantan begitu? Apakah juga akhirnya sebenarnya bisa juga diterapkan di Indonesia nantinya begitu? Ataukah perlu ada research dan pengembangan lainnya begitu di sana? Silakan Prof. Oke, yang khas dari pengembangan pertanian padi di Cina adalah pengembangan padi hibrida ya, itu ya yang sangat khas. Yang dimulai tadi saya sampaikan oleh Profesor Juang Longping. Lalu tahun 2017 mereka menyampaikan di publik bahwa berhasil mencetak rekor produktivitas tertinggi melalui padi hibrida. Itu nama varietasnya Pasiang Liang Yu itu tahun 2017. Pada posisi 17,2 ton per hektar. Produktivitas padi hibrida yang saat itu diuji coba. Lalu tahun 2020 diuji coba lagi oleh Profesor Juang Longping menghasilkan produksi 22,5 ton per hektar. Dan memang relatif tinggi produksinya. Di Indonesia ya kami paling tidak di jaringan tani kami ya di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, kami melakukan uji coba di tahun 2019 untuk salah satu varietas kami IF16 itu produksinya mencapai 20 ton per hektar. Produksi tertinggi itu bukan hibrida ya, tapi non hibrida. Dan saat itu produksi real ya karena ditanam di lahan 1 ru 0,8 hektar menghasilkan 16 ton. Tapi gabah kering panen kan. Jadi itu 20 ton. Nah, yang 22,5 ton ini gabah kering panen atau gabah kering giling kita tidak tahu persis. Tapi memang dari prestasi itu harus kita akui Cina sangat baik dalam pengembangan terutama benih-benih padi hibrida. Nah, lalu apakah teknologi tersebut bisa kita terapkan di Indonesia? Kita bicara teknologi benih dulu ya. Sebenarnya pernah tahun 2007, 2008 sampai 2010 karena apa? Pada saat itu Yusuf Kala mengunjungi Cina juga lalu berusaha menerapkan padi hibrida tersebut di Indonesia. Tapi dari banyak uji coba saat itu banyak kegagalan. Dalam arti padi hibrida Cina
ini produktivitasnya lebih rendah dibanding bahkan non-hibrida Indonesia. Lalu di Indonesia juga dikembangkan padi hibrida, terutama oleh BB Padi. Kan BB Padi mengembangkan 10 lebih lah varietas padi hibrida. Ya. Lalu kemudian dilisensikan ke salah satu perusahaan. Lalu apakah benih padi hibrida di Cina itu saat ini juga masuk di Indonesia dan ditanam oleh petani? Ada. Bahkan ada 2 varietas, saya tidak perlu sebutkan namanya ya, karena ini di media, yang digemari oleh petani. 2 varietas padi hibrida yang saat ini yang dikembangkan lanjut oleh Cina. Dan kemudian dijual, diperbadi oleh salah satu PT di Indonesia. Dan itu disukai petani, ya walaupun harganya relatif mahal ya, harganya sekitar 130.000 sampai 150.000 per kilogram. Jadi sebenarnya kalau kita bicara penerapan teknologi hibrida sudah diterapkan di Indonesia. Ya walaupun tidak semasif yang dilakukan di Cina, tidak semasif yang dilakukan di Pakistan. Di Pakistan itu sekitar 25% padi yang ditanam di sana adalah hibrida. Walaupun produktivitasnya jauh dibanding Indonesia. Indonesia jauh lebih tinggi dibanding Pakistan. Jadi tidak mesti bahwa penerapan padi hibrida akan meningkatkan produksi, belum tentu juga. Tergantung banyak faktor dan banyak aspek. Jadi itu Mas, itu teknologi hibrida. Sedangkan teknologi yang lainnya, kalau karena nanti rencananya di Kalimantan Tengah, saya tahu persis lah karena saya mengalami sendiri kan, dan kami melakukan uji coba lagi di tahun 2020-2021. Itu persoalannya luar biasa. Persoalan yang paling penting di sana adalah tata kelola air. Lalu apakah Cina kemudian memiliki tata kelola air yang baik? Ya, saya tidak yakin. Lalu masalah persoalan tanah. Ahli-ahli di Indonesia jauh lebih paham dibanding ahli-ahli di Cina terkait dengan kondisi tanah di Kalimantan Tengah, kan? Kita jauh lebih ahli dalam mengelola itu, kan? Karena apa? Indonesia memiliki pengalaman, IPB memiliki pengalaman untuk pengembangan lahan pasang surut, lahan gambut di Sumatera, kan? P4S pada saat itu, UGM memiliki pengalaman di Kalimantan. Jadi ahli-ahli kita jauh lebih pandai dibanding ahli-ahli Cina kalau terkait persoalan budidaya padi di sana di Kalimantan Tengah. Jadi itu Mas. Baik Prof, nah lantas bagaimana dengan peran posisi dari yang Anda katakan tadi, tenaga-tenaga ahli pertanian Indonesia, tenaga-tenaga ahli pangan Indonesia begitu untuk bisa mengembangkan lagi lahan-lahan pertanian, sehingga kenapa pemerintah harus menggandeng pihak lain begitu dibandingkan mungkin harus lebih mempercayakan lagi kepada putri bangsa Indonesia. Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Profesor Dwi Andreas, pengamat pangan dari IPB University. Baik Prof Dwi, kita akan lanjutkan kembali. Lantas bagaimana dengan posisi, peran, kemudian bagaimana dengan kemampuan tenaga-tenaga ahli pertanian Indonesia begitu untuk mengatasi kondisi lahan di Indonesia, bagaimana kita menciptakan, mengkreasikan lagi mungkin inovasi-inovasi baru terhadap varietas-varietas unggul padi ataupun beras nantinya di Indonesia. Iya, yang pertama karena tadi Cina kelihatannya ingin kerjasama di Indonesia dalam kerangka tadi pengembangan padi hibrida di Indonesia. Memang kalau dari sisi ini kita sangat lemah Mas. Ahli padi hibrida di Indonesia itu setahu saya hanya 4 orang. Hanya 4 orang, Cina ratusan orang yang memiliki keahlian untuk pengembangan padi hibrida kan, sehingga dari sisi sumber daya manusia saja kita sudah kalah. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa amat sangat sulit varietas yang dikembangkan di Cina kemudian langsung diterapkan di Indonesia. Kan perlu adaptasi, perlu dikawinkan sebagai galur pemulih ya, ada galur restorer namanya, dikawinkan dengan galur-galur restorer di Indonesia, galur pemulih. Kan mereka nanti yang paling sulit kan menghasilkan jantan steril ya, ini yang teknologi hibrida yang paling sulit menghasilkan itu. Tapi kemudian dikawinkan dengan galur-galur di Indonesia, perlu diuji coba supaya beradaptasi dengan Indonesia. Karena apa Mas? Kalau dari sisi kondisi tanah dan iklim kita sudah sangat berbeda. Padi-padi hibrida di Cina atau varietas-varietas di Cina itu dikembangkan dalam iklim subtropis kan, Indonesia tropis. Ketika terjadi kenaikan suhu 2
derajat Celcius saja tanamannya kolaps, Mas. Oke, Prof. Itu Baik. yang dari Cina. Mereka tidak tahan pada suhu yang relatif tinggi. Jadi untuk itu memang amat sangat bagus kalau ini bisa dikerjasamakan dengan peneliti-peneliti Indonesia untuk pengembangan apapun lah padi hibrida di Indonesia misalnya. Jadi itu ya walaupun tadi sudah saya sampaikan kita sangat kekurangan. Lalu apakah padi hibrida itu secara umum lebih bagus dari padi non hibrida? Belum tentu, Mas. Kami pernah melakukan uji coba bahwa beberapa padi non hibrida di Indonesia itu hasilnya sama atau lebih bagus dibanding padi hibrida. Jadi tidak mesti seperti itu. Sebenarnya kan gini, dalam konsep pemulihan tanaman, padi non hibrida, inbrida namanya ya, itu kan dikawin-kawinkan untuk mendapatkan komposisi gen yang paling bagus, paling optimal. Padi hibrida sama prinsipnya kan, ya walaupun sama saja dikawinkan menjadi F1, ya walaupun keuntungannya bagi produsen benih nggak bisa diperbanyak lagi oleh petani, itu keuntungan produsen benih hibrida kan. Baik. Sehingga petani tergantung terus pada benih padi hibrida. Jadi dari sisi itu, dan harus diingat loh ya, Indonesia itu nomor 3 di wilayah Asia terkait dengan produktivitas. Baik. Dan kami juga pernah melakukan hal yang sama untuk peningkatan produktivitas ketika BUMN pangan ini diminta terlibat di proyek food estate. Kami dampingi BUMN pangan. Lalu saya sarankan untuk tidak dulu masuk dalam proyek food estate. Kami melakukan uji coba intensifikasi, Mas. Di SHS berapa luas lahan yang kami coba? 1.000 hektar. Bisa dibayangkan di Sangyang Sri, PT Sangyang Sri. Berapa peningkatan produksi? 30%. Dalam arti masih ada potensi untuk meningkatkan produksi kita tanpa harus bantuan dari luar. Asal pemerintah mau mendengar, mau duduk bersama dengan peneliti-peneliti Indonesia, mendengarkan mereka. Karena sementara ini kan pemerintah sangat ngotot dengan food estate ya, walaupun di beberapa kali saya sampaikan itu akan menuai kegagalan, gagal dan gagal lagi, dan gagalnya sudah berapa 25 tahun, dan itu mau diulang lagi, dan sekarang ini kemungkinan besar kerjasama dengan Cina akan mengarah ke food estate lagi. Konsep food estate yang akan dijalankan. Jadi itu, Mas. Baik, nah lantas strategi apa, mungkin langkah apa yang kalau misalnya Anda katakan keterlibatan dari peneliti ataupun tenaga-tenaga ahli pertanian di Indonesia begitu mengembangkan benih padi sendiri misalnya, lebih kepada mungkin menggandeng pihak lain untuk bagaimana transfer teknologi, transfer ilmu pengetahuan di sana begitu, Prof? Ya saya kira transfer ilmu pengetahuan itu sah-sah saja, dan kita harus mendorong kan ya transfer ilmu pengetahuan untuk katakanlah ke depan bersama dengan dibantu Cina mengembangkan padi-padi hibrida yang khas Indonesia yang cocok dengan wilayah-wilayah tropika. Itu sah-sah saja dan baik-baik saja sudah barang tentu. Tapi kalau kita lihat dalam kacamata lebih luas terkait pembangunan pertanian di Indonesia sudah barang tentu, tadi sudah saya sampaikan memang terjadi penurunan luas lahan sawah yang sangat signifikan, dan itu sebaiknya memang kalau bisa diganti melalui ekstensifikasi. Tapi ekstensifikasi, langkah yang diambil oleh pemerintah untuk ekstensifikasi adalah food estate. Dan banyak orang tidak paham apa itu food estate. Food estate adalah pengelolaan lahan skala besar oleh individu atau perorangan atau badan usaha. Baik. Nah, sekarang kalau terkait dengan badan usaha, mana ada badan usaha untuk berusaha rugi? Untuk itu nggak ada badan usaha yang terlibat di dalam food estate. Pernah Medco di Merauke, tapi akhirnya apa ya, kabur juga kan? Karena rugi. Untuk itu pemerintah, saran kami kembali lagi ke program yang dulu kan, pembangunan pertanian berbasis petani kecil, transmigrasi dengan pola-pola transmigrasi. Katakanlah lahan Kalimantan Tengah yang sekarang ini yang 1 juta hektar yang nganggur gak jelas tersebut, kemudian dipilih lahan-lahan tertentu, lokasi-lokasi tertentu yang cocok dengan 4 pilar yang sering saya sampaikan, 4 pilar pembangunan lahan pertanian skala besar yang cocok di sana. Tidak perlu luas-luas, mungkin hanya beberapa ribu hektar saja di beberapa titik kan. Lalu di sana sudah barang tentu petani dibangun. Lalu usulan saya, setiap rumah tangga tani mendapatkan 10 hektar kan, yang 5 hektar untuk perkebunan, 5 hektar untuk tanaman pangan, karena perkebunan mau tidak mau harus penting. Jadi itu dan sudah barang itu disupport oleh pemerintah sepenuhnya. Hasil akhirnya nanti diharapkan di lokasi titik-titik kecil tersebut menjadi titik akupunktur yang kemudian berkembang menjadi
pusat-pusat ekonomi baru di sana, sehingga perlahan-lahan mereka akan menguasai lahan-lahan di sekitarnya, bukan melalui program yang istilahnya mimpi-mimpi besar, Baik. 1 juta hektar kan, sekian itu mimpi-mimpi besar yang nanti hasilnya apa? Hasilnya gagal selama 25 tahun terakhir ini. Contohnya sudah sangat banyak. Oke. Jadi Prof Dwi, Mas, ya. lantas apa yang bisa menjadi sweetener begitu yang menjadi daya tarik sehingga masyarakat kemudian pelaku usaha juga berbondong-bondong untuk mengembangkan lagi sektor pertanian kita tanpa mengandalkan pihak lain misalnya. Karena kan ini lebih untuk mengejar target swasembada, memanfaatkan lahan yang tadi Anda katakan juga masih belum termanfaatkan dengan optimal. Ya, ya gini Mas, semua usaha itu tujuan akhirnya apa? Profit ya. Semua usaha. Bagaimana menghasilkan profit dari usaha itu. Oke. Harus diingat Mas, selama 2 tahun, tahun 2021 sampai tahun 2022, NTP tanaman pangan, khususnya untuk tanaman pangan ya, sebagian besar padi, itu hanya 98,5 Mas. Di bawah 100, apa artinya? Sedulur tani nanam padi untuk apa? Untuk rugi. Itu. Lalu kemudian diterpa isu impor yang sedemikian besar kan. Jadi itu. Nah, baru tahun 2023 setelah kita mengalami kondisi seperti itu, kan harga beras naik relatif tinggi, lalu baru petani beruntung. Di bulan Februari tahun ini 2024 NTP tanaman pangan 120 Mas. Sehingga petani mulai tahun 2023 ini bersemangat tanam. Baik. Kalau kita tanyakan ke sedulur tani kita, kalau harga baik Pak Andreas, ataupun mau saya tanamin padi gitu. Oke, Itu iya. Jadi dalam arti ketika pemerintah mampu menjamin harga yang baik di tingkat usaha tani, nggak perlu program yang aneh-aneh. Petani akan berusaha dengan sendirinya untuk mengembangkan lahan mereka, untuk memperbaiki teknologinya. Jadi teknologi nggak perlu dipaksa-paksakan. Selama petani kehidupannya semakin sejahtera, harga beli, harga jual yang di tingkat usaha tani baik, petani akan mengadopsi seluruh teknologi tersebut. Hibrida akan diadopsi juga. Hibrida yang harganya 150.000 per kilo akan dibeli. Betul. Kan? Itu Mas, jadi kunci utama yang terpenting yang sama sekali tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah adalah kesejahteraan petani, adalah jaminan harga di tingkat usaha tani. Itu hanya wacana, hanya jargon selama ini yang disampaikan oleh pemerintah. Ya. Oke, intinya harapan kita akan membaik. Baik, intinya adalah memang mensejahterakan petaninya dulu nih sehingga mereka tertarik di sana karena di sana juga ada kehidupan keluarga yang harus ditanggung juga sehingga memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga sehingga diharapkan dengan bertani tentu seperti kita bekerja ada keuntungan juga yang bisa mereka raih di sana. Baik, Prof Dwi terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Prof. Salam sehat juga Mas Pras dan teman-teman pemirsa yang lainnya. Terima kasih.